Salam Guru Penggerak. Kembali bersama saya, Suci Nadlifaturiskiyah SPD, Guru SMP Yimi Gresik Full Day School, CGP Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 dan kegiatan yang telah saya lakukan, yakni kegiatan yang berfokus pada penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Catatan aksi nyata modul 1.1. Pada video kali ini akan menginformasikan tentang bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, seluruh rangkaian pelaksanaan aksi nyata, testimoni siswa dan rekan guru yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Selanjutnya, bagaimana perasaan saya sebagai guru selama mempelajari modul 1.1 ini? Perasaan saya adalah merasa senang karena memperoleh ilmu baru yang didapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang menuntun kodrat anak, yakni memberikan teladan ketika di sekolah. Sebagai guru Among, pembelajaran sebelumnya berpusat pada guru. Tapi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro menyadarkan saya pentingnya implementasi pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Selanjutnya adalah kodrat keadaan. Kodrat alam melibatkan sosiokultural yang ada pada lingkungan anak. Sedangkan kodrat zaman lebih menggunakan media pembelajaran menggunakan LCD dan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, mendapat banyak ide untuk melakukan perbaikan kelas yang sebelumnya saya anggap kurang berpihak pada anak dan bisa merefleksikannya. Selanjutnya, bagaimana perasaan murid selama mempelajari modul 1? Yang saya perhatikan, mereka merasa senang karena mereka merasa dihargai sebagai manusia yang unik dengan berbagai potensi yang dimiliki masing-masing. Yang kedua, masing-masing siswa mendapat ruang untuk mengembangkan potensinya tanpa merasa malu atau takut. Ide atau gagasan. Yang pertama, mengidentifikasi siswa dengan cara melaksanakan asesmen diagnostik awal. Yang kedua, mengubah metode pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, menumbuh kembangkan potensi murid dengan pembiasaan budaya positif. Yang keempat, melakukan refleksi bersama siswa pada setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui efektivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kita memasuki tahap persiapan. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi gambar yang pertama merupakan koordinasi saya dengan kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Yang kedua adalah menyusun RBP yang akan saya buat untuk aksi nyata. Membangun budaya positif sekolah. Saat pelaksanaan pembelajaran selalu diawali dengan pembiasaan berdoa terlebih dahulu untuk memunculkan sikap religius masing-masing peserta didik. Selanjutnya adalah pemberian ice breaking atau alpha zone. Jadi, guru bersama siswa melaksanakan ice breaking. Hal ini dilakukan supaya siswa semakin semangat dalam melaksanakan pembelajaran dan mereka mulai fokus untuk melakukan perintah selanjutnya. Mengawali kegiatan pembelajaran, siswa disampaikan tentang tujuan, langkah-langkah, manfaat pembelajaran, diikuti dengan pemberian motivasi dan pertanyaan pemantik. Selanjutnya, guru memberikan materi dan langkah kerja yang disampaikan dengan melibatkan siswa, yakni menggunakan media PPT dan LKPD. Dengan sebelumnya menginformasikan bahwa siswa akan praktik secara langsung. Mereka menggunakan
beberapa dadu, beberapa koin, dan beberapa kartu bridge untuk mereka lakukan praktik sesuai dengan arahan yang ada di LKPD. Kegiatan selanjutnya yakni siswa berkolaborasi dengan temannya secara heterogen untuk melakukan langkah-langkah yang tertera pada LKPD. Dengan melakukan praktik secara langsung, mereka merasa bermain, belajar sambil bermain, dan guru selalu mendampingi dan memfasilitasi pertanyaan yang muncul pada setiap kelompok. Selanjutnya, kegiatan pembelajarannya adalah siswa berkolaborasi dengan temannya melakukan presentasi. Hal ini mereka lakukan untuk menyampaikan hasil dari pengerjaan LKPD dan percobaan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Tanya jawab antar kelompok. Ketika presentasi, mereka akan saling bertanya dan berusaha untuk menjawab sesuai dengan pemahaman mereka dari apa yang sudah mereka lakukan dari beberapa percobaan tadi. Bisa? Anak-anak, hari ini kita sudah belajar refleksi. Siswa bersama guru merefleksikan pembelajaran yang telah dilalui dengan melaksanakan tanya jawab terkait apa yang kurang, apa yang lebih dari pembelajaran hari itu, juga harapan terkait pembelajaran berikutnya. Silakan Minta. Saya merasa lebih paham karena melakukan percobaan-percobaan tentang peluang. Saya merasa leluasa saat bekerja kelompok bersama teman saya karena saya tidak takut salah ataupun saya tidak takut tidak paham karena ada yang menjelaskan. Ya, silakan kita. Saya merasa selama bekerja kelompok saya bisa lebih mengeksplorasikan diri dalam mempresentasikan soal-soal tersebut. Ya, pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami dapat melakukan percobaan secara langsung dengan benda nyata, sehingga kami dapat memahami untuk menemukan rumus itu sendiri. Kami tidak takut. Berikut adalah testimoni dari siswa yang pertama. Kita dapat saling bertanya jawab. Guru pun juga membiarkan kita untuk bertanya kepada guru dan guru akan membantu kita menjawab soal tersebut. Berikutnya adalah testimoni dari siswa kedua, Ananda Senang Mita. belajar matematika karena kami bisa melakukan percobaan secara langsung dan guru kami membebaskan murid-muridnya untuk mempresentasikan hasil kerja dengan gaya bahasanya sendiri, dan juga kami tidak merasakan takut untuk mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman-teman kami, dan kami juga saling tanya jawab dengan teman kami. Terima kasih. Testimoni dari rekan sejawat oleh Ustadzah Purnama Arafa SPD. Saya teman sejawat dari Ustadzah Suci yang alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran beliau, yang mana awal pembelajaran beliau ini selalu diawali dengan salam, kemudian dengan ice breaking untuk mempersiapkan mental mereka, mempersiapkan kondisi psikologis mereka. Kebetulan saya mengikuti proses pembelajaran beliau ini dengan materi peluang. Jadi pada saat masuk kegiatan inti, ada kegiatan yang menarik, mereka melakukan diskusi secara berkelompok, praktek menggunakan kartu bridge, menggunakan dadu, menggunakan koin untuk mempraktekkan langkah-langkah yang ada di LKPD. Dilanjutkan dengan presentasi dengan bahasa mereka sendiri, ada tanya jawab antar kelompok juga.
sehingga ada debat intelektual antar mereka dengan bahasa yang sopan tentunya, tapi tetap menciptakan suasana yang hidup dan cantik teratur. Saya sangat tertarik dengan kegiatan ini, proses pembelajaran semacam ini. Selalu ada reflektif di akhir pembelajaran. Beliau sebagai fasilitator antar kelompok memberikan arahan, masukan mana-mana yang dianggap perlu antar kelompok mereka. Semoga kedepannya saya pribadi bersama tim bisa mengikuti langkah yang beliau laksanakan selama ini, proses pembelajaran yang benar-benar hidup, yang mengarah pada proses pembelajaran student center tentunya. Semoga Ustadzah Suci semakin sukses, selalu sukses mencapai cita-citanya sebagai seorang guru penggerak, contoh bagi kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat dan bahagia. Salam Guru Penggerak.